lama kemudian mobil itu sampai buah kedai makan yang cukup jauh dari perkotaan dan hiruk pikuk Sio. Mereka berdua memasuki kedai tersebut dengan Taeyong yang berjalan lebih dulu dan Ian yang berkurir di belakang. Dia memilih meja di pojok ruangan untuk mereka tempati. Ian yang masih bingung hanya bisa melihat sekitarnya dengan wajah kebingungan kalau kedai ini sangat sederhana. Seluruh ruangan didominasi warna coklat kayu khas tradisional. Biasanya aku akan datang pada larut malam seperti ini. Jadi begitu. Kau mau makan apa? Tanya Taeyong sambil tangannya membuka buku menu. Apa di sini ada bubble tea? Tidak ada, malam ini dingin. Pancake madu? Tidak ada. Marshmallow? Dia menormalkan kekesalan untuk beberapa saat dan kembali berusaha. Kali ini dia lebih lembut dari sebelumnya. Di sini ada tteokbokki. Kamu makan itu? Ian melakukan kembali dan masih menatap Taeyong takut-takut. Dan jujur saja, Taeyong sangat benci jika ditatap seperti itu. Lebar di depannya. Jangan tatapku seperti itu. Setelah dari sini nanti kita cari yang menjual cotton candy. Bagaimana? Kepala Ian pelan mengangkat dan kondisi itu menatap Taeyong dengan heran. Benarkah? Nih nanti cari bersama. Tapi ini sudah sangat malam dan pada sudah tutup semua. Aku akan menyuruh mereka membuka tokonya untukmu. Beberapa detik kemudian Ian dibuat terkejut ketika Taeyong menarik tangannya kembali dan menaunkan kedua jari kelingking mereka. Pria itu tersenyum tipis sebelum berucap. Setelah menunggu akhirnya pesanan mereka datang juga. Serangan cuma datang dengan senyumnya. Ian pun membalas senyuman tersebut. Begitu pula dengan Taeyong. Kau datang dan ada cantik sekarang. Ujar cuma dengan senyum jahilnya. Biasanya kau hanya datang sendirian seperti bujang kapuk dan sekarang tiba-tiba kau membawa seorang gadis di tengah malam. Kau sudah seperti pangeran yang menculik. Tinggal dari istananya. Siapa cuma sambil tertawa kecil. Ian sedikit tertawa mendengar hal itu. Berbeda dengan Taeyong yang tersenyum masa mendengar ujian berlebihan dari Ajuma. Utama julidnya Ajuma, ujar Taeyong sambil menggelengkan kepalanya. Taeyong kali ini menatap Ian sekilas lalu kembali ke wajah Ajuma. Ian sedikit terkejut. Tak sudah bangga seperti adikku sendiri. Taeyong dengan senyumannya. Ajuma hanya bisa tersenyum jangkau dan menatap. Tidak enak kepada mereka. Akhirnya
pelan memakan topoginya. Begitu juga dengan Taeyong yang mata dengan tenang tanpa bersuara. Diam-diam ia menatap pria itu dengan pandangan yang seperti artikan ada sebuah rasa kecewa dari pancaran mata bulat. Sambil makan topoginya, pandangan Yan kini berubah kosong menatap makanannya. Sesekali dadanya belum hilang semenjak perkataan Taeyong padanya cuma tadi. Saat Taeyong berkata demikian, tiba-tiba saja hati Yan menjadi sakit mengingat selama ini Taeyong hanya menganggapnya sebagai adik saja, tidak lebih. Gadis itu tersenyum miris. Kenapa dia harus berharap lebih, sedangkan sudah berulang kali Taeyong mengatakan mereka akan saling memiliki tanpa adanya sebuah status. Mendengar suara dari pria di depannya, ia lantas saja tersadar rela menanya. Tanpa bersuara, gadis itu menghabiskan topoginya dengan cepat. Kau sudah selesai. Kalau gitu ayo pergi dari sini. Taeyong beranjak berdiri dan disusul oleh Yan. Setelah membayar semua tagihan makanan, akhirnya mereka berjalan keluar menuju mobil. Taeyong menatap sekian detik wajah cantik tersebut. Kita harus turun dari mobil karena tokonya ada di dalam gang sana. Nih, Yan menganggukkan kepalanya. Lalu gadis itu lebih dulu membuka pintu mobil dan membiarkan Taeyong terdiam sejenak. Mereka berdua akhirnya berjalan menyusuri gang bersih sangat sepi dan udara dinginnya semakin menusuk. Taeyong yang berjalan lebih dulu bahkan sudah kedinginan, berbeda dengan Yan yang berjalan lambat di belakang. Gadis itu bahkan tak menghiraukan tangannya yang membeku dan memilih berjalan sambil menunduk menatap aspal. Taeyong sengaja diam di tempat sambil menunggu gadis itu berjalan mendekat ke arahnya hingga Yan memegang dahinya ketika kepalanya menabrak tubuh dingin seseorang. Gadis itu lantas saja mendongak ke atas dan kini dia sudah mendapati wajah tampan itu dengan tatapan dingin. Kau makan sepiring kecil topoki. Yan diam membawanya kekenyangan. Dia menghembuskan nafasnya kasar. Pria itu lantas saja menarik telapak tangan Yan dan wajah Taeyong sempat terkejut ketika merasakan tangan Yan yang dingin. Tanganmu dingin sekali, bicara Taeyong dengan raut khawatir. Yan dengan pelan menarik tangannya dari genggaman tangan hangat Taeyong. Melihat hal itu, wajah Taeyong langsung tidak suka. Kembalikan tangan. Jangan berjalan di belakangku lagi, berjalanlah di sisiku agar mau tetap hangat. Taeyong menurunkan gadis itu menyusuri gang tersebut. Lama mereka mencari, akhirnya dia mendapat permen yang dicari. Tapi sayangnya tugas tersebut sudah tutup.
genggaman tersebut dan melangkah menuju pinodok yang sudah tutup tersebut. Dia akhirnya mengenok Vino tersebut dan menoleh kepada ianya seperti tadi memanggilnya. Kenapa? Maka tutup, jangan dipaksa seperti itu. Aku berjanji akan memberikanmu keton Candy. Kita akan membelinya lain kali saja. Dia menatap nama wajah Ian hingga akhirnya pria itu memasukkan napasnya kasar. Pria itu kembali melangkah mendekat ke arah Ian yang masih berdiri terdiam. Aku mengantuk, bisakah kita pulang saja? Dia mengajak pantainya lalu mengecek jam tangannya dan di sana sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Ayo kita pulang. Setelah perjalanan pulang, dia kembali merasakan hal aneh dengan sikap Ian yang lebih banyak diam dan melamun. Gadis itu bahkan sama sekali tak ingin menatapnya. Ada hal yang dipikirkan olehmu? Ia tersenyum tipis lalu menghentikan langkahnya. Mereka padahal hanya tinggal berapa meter lagi dari mobil, tapi dia memilih berhenti melangkah. Ketika ia menghentikan langkahnya, ia menatap nama wajah tampan itu sebelum berucap teramat pelan, "Apa? Kita ini apa? Apa maksudmu? Kau dan aku sebenarnya kita ini apa?" Raut wajah dia berubah ketika melihat wajah Ian yang mengertikan sesuatu. Pria itu mengerti tanpa mengerti dari tatapan dan pertanyaan tersebut. Laki-laki pria itu berhenti saat dirinya sudah berada di samping mobilnya. Pria itu mampu membuat dirinya terdiam dan memukul di tempat. Dengan pelan pria itu memutar tubuhnya untuk melihat wajah gadis itu dan tiba tertegun ketika melihat wajah gadis itu yang mulai memerah dan matanya mulai berkaca-kaca. Apabila kita sering memiliki kelenteng yang pria itu masih di tempat semula dengan ekspresi datar. Bolehkah aku berharap lebih dari itu? Aku menyukaimu dan aku ingin memiliki status yang layak dalam artian saling memiliki. Setelah aku pikirkan matang-matang, rasa ini benar nyata dan aku memang benar-benar jangan. Ian terdiam ketika dia memotong ucapannya. Wajah dingin pria itu mampu membuat Ian merasakan hal yang tidak baik. Jangan berharap lebih dariku, kita hanya saling memiliki dan aku tidak ingin ada status apapun dalam hubungan ini. Kau masih muda dan kau sama sekali tak mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Pria itu menelan ludahnya sendiri dengan rasa sesak yang mulai mendera dada. Aku tahu kau menyukaiku, tapi sampai kapanpun kita tidak akan bisa saling mencintai karena aku tak mencintaimu, Yen.
Jadinya mata ular itu berhasil menjatuhkan air matanya. Tatapan terlukanya mampu mengalihkan betapa sakitnya sebuah patah hati, karena Yen tahu jika sekarang dia sedang mengalami patah